Pada pertemuan keempat mata kuliah terkait dengan biologi sel, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi membran sel. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang komponen biokimia dan makromolekul yang menyusun sel, maka selanjutnya adalah kita belajar terkait struktur dan fungsi membran sel, karena memang membran sel merupakan komponen yang sangat banyak terdapat di dalam sel, terutama pada sel eukariotik. Sel eukariotik sendiri karena memang komponen intraselulernya memiliki membran, maka komponen membran nanti di dalam sel eukariotik ini tidak hanya berada pada bagian luar selulernya saja atau menjadi pembatas di bagian luar selnya saja, tetapi juga terdapat pada bagian komponen internal dari selulernya. Terdapat 5 fungsi utama membran sel yang kemudian menjalankan fungsinya untuk mengelola proses metabolisme di dalam seluler itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai pembatas atau permeability barrier, batas permeabel antara komponen intraseluler dengan komponen ekstraseluler. Selain itu, membran sel juga menjadi batas yang membatasi komponen-komponen dari luar sel untuk masuk ke dalam sel, dan demikian sebaliknya komponen dari dalam sel yang nantinya akan berpindah keluar sel. Yang kedua, membran sel mengatur dan mengorganisasi serta melokalisasi fungsi dari komponen-komponen intraseluler. Nah, kita tahu ini terdapat pada sel eukariotik ya, karena memang sel eukariotik yang memiliki komponen bermembran di dalam sel. Selain itu, kalau sel prokariotik dia tidak memiliki komponen bermembran di dalam sel. Kita tahu komponen-komponen sel di dalam sel eukariotik itu hampir seluruhnya memiliki membran, seperti mitokondria yang memiliki membran, retikulum endoplasma memiliki membran, kompleks Golgi memiliki membran, kemudian kloroplas juga memiliki membran. Nah, membran-membran ini sebenarnya sama seperti membran yang paling luar yang menjadi pembatas intraseluler dan ekstraseluler. Meskipun begitu, nanti membran yang berada di dalam dan menjadi bagian organel ini memiliki fungsi-fungsi khusus tersendiri terkait dengan fungsi dari organelnya. Lalu kemudian proses transport. Nah, membran sel ini menjalankan fungsi sebagai transport, di mana setiap komponen yang masuk ke dalam sel maupun komponen yang keluar dari dalam sel itu diatur oleh komponen khusus berupa protein transport yang terdapat di membran. Nah, ini mengatur bagaimana kemudian nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh sel dapat diperbolehkan masuk melalui membran sel dengan mekanisme tertentu. Dan sebaliknya, apabila ada komponen-komponen yang tidak dibutuhkan oleh sel, maka nanti akan melalui mekanisme tertentu dikeluarkan dari dalam sel. Yang keempat sebagai signal detection atau sebagai reseptor sinyal, di mana kita ketahui bahwa setiap sel yang ingin berkomunikasi atau komunikasi antar seluler itu terjadi menggunakan reseptor dan sinyal kimia. Nah, kalau pada manusia mungkin ketika ingin berkomunikasi menggunakan gelombang suara, kalau pada sel menggunakan reseptor dan untuk menangkap sinyal-sinyal kimia yang dilepaskan oleh sel yang lain sebagai media untuk komunikasinya. Lalu kemudian yang kelima, sel interaksi antar sel. Jadi antara sel yang satu dengan sel yang lain, ketika mereka berinteraksi, maka mereka melekat menggunakan membran selnya. Kita ketahui kita sebagai manusia, makhluk multiseluler, sel-sel kita ini semuanya saling berikatan, saling memiliki interaksi ya antar membran selnya. Nanti kita ketahui ada 3 jenis yang utama,
ikatan antar sel, ada nanti gap junction, ada nanti tight junction, ada nanti juga namanya desmosom. Nah, 3 jenis ini yang kemudian tersebar pada seluruh komponen seluler kita, sehingga nanti sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu melekat lebih erat ya sesuai dengan fungsi dari sel tersebut. Berdasarkan struktur dan perkembangan penelitian terkait dengan membran sel, telah banyak penelitian yang kemudian membantu proses pengetahuan terkait dengan membran sel itu sendiri. Dimulai dari penelitian dari Overton yang menjadi orang pertama yang menyatakan bahwa lapisan yang memisahkan sitoplasma dari lingkungannya berupa molekul lipid. Pernyataan ini berdasarkan risetnya yang menyatakan bahwa molekul-molekul nonpolar lebih mudah melewati lapisan membran tersebut. Lalu kemudian pada tahun 1900-an, Irving Lamuir menemukan bahwa struktur membran sel berupa lipid monolayer. Struktur inilah yang kemudian menjadi dasar dari struktur membran pada abad ke-20. Riset kemudian berkembang oleh Grother dan Grendel yang melakukan percobaan dengan menggunakan membran sel eritrosit. Luas permukaan membran plasma eritrosit diukur menggunakan mikroskop cahaya. Lipid yang diperoleh dari ekstrak selaput plasma eritrosit kemudian diteteskan ke dalam bejana yang berisi air. Tetes lipid tersebut membentuk lapisan setebal satu molekul lipid pada permukaan air. Luas permukaan lipid yang terbentuk bila dibandingkan dengan luas permukaan eritrosit asal lipid tersebut, ternyata luas permukaan lapisan lipid 2 kali lipat dari permukaan eritrosit. Berdasarkan hasil percobaan itu, Grother dan Grendel menyatakan bahwa molekul-molekul lipid yang terdapat pada membran plasma merupakan lapisan dengan 2 lipid bilayer ya. Jadi ada 2 lapisan lipid. Nah, molekul-molekul lipid tersebut tersusun dengan bagian yang ada menjadi bagian hidrofobik yang saling mendekat dan bagian hidrofilik yang saling menjauhi. Selanjutnya, Davson dan Danieli pada tahun 1930 sampai 1940-an melakukan pengamatan berdasarkan struktur membran plasma melalui penelitian fisikokimia, yaitu membandingkan tegangan permukaan yang terjadi di antara tetes minyak dengan air dan tetes ekstrak membran plasma dengan air. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tegangan permukaan ekstrak membran dengan air lebih rendah daripada tegangan antara tetes minyak dengan air. Apabila tetes minyak ditambahkan molekul-molekul protein, tegangan permukaan minyak akan turun sehingga mendekati tegangan permukaan membran plasma. Selanjutnya, Robertson pada tahun 1959 dengan menggunakan mikroskop elektron melihat terdapat 2 garis gelap setebal 2 nanometer yang dipisahkan antara jarak selebar 3,5 nanometer, sehingga tebal keseluruhannya menjadi 7,5 nanometer. Struktur ini yang kemudian dinamakan sebagai unit membran. Model ini kemudian menunjukkan bahwa beberapa molekul protein seolah-olah menempel atau menyisip pada 2 lapisan lipid penyusun utama membran. Dan yang menjadi acuan dan milestone ya penemuan terkait dengan membran sel yaitu penemuan Singer dan Nicholson. Nah, mereka kemudian menjadi peneliti pertama yang mengemukakan prinsip-prinsip termodinamika pada struktur mosaik fluid membran. Teori membran sel yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson telah menunjukkan adanya benda padat yang mewakili protein membran integral globular yang terdistribusi secara acak di bidang-bidang membran. Nah, kemudian beberapa protein integral spesifik terbentuk pada membran integral yang mampu menembus kedua lapisan lipid bilayer. Penelitian terkait dengan lapisan membran sel atau membran plasma saat ini sudah sangat berkembang. Saat ini telah diketahui adanya molekul protein yang terbentang pada 2 lapisan fosfolipid dari satu permukaan ke permukaan lainnya.
Kelompok protein ini disebut dengan protein transmembran. Protein tersebut memiliki dua daerah hidrofilik yang masing-masing tersembul di dua permukaan lapisan fosfolipid serta menghubungkan daerah hidrofobik dengan daerah hidrofobik lainnya melewati dua lapisan fosfolipid. Bagian-bagian protein transmembran yang tersembul di kedua permukaan lapisan fosfolipid bilayer dihubungkan antara satu dengan yang lainnya menggunakan rantai polipeptida khusus. Bagian polipeptida khusus ini yang berada di daerah hidrofobik dua lapisan fosfolipid sebagian besar terdiri dari asam amino dengan rantai samping hidrofobik juga, sehingga ikatan peptida yang mengkaitkan asam amino dalam polipeptida ini bersifat hidrofilik. Teknik freeze fracture atau teknik pengupasan beku merupakan metode yang dikembangkan pada tahun 1960 yang kemudian menjadi salah satu metode yang pertama kali mampu memberikan petunjuk terkait dengan struktur molekul protein di dalam membran sel. Teknik ini memberikan petunjuk bahwa terdapat sejumlah besar molekul protein yang terbenam di dalam membran plasma. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dari Singer dan Nicholson untuk menentukan adanya dua kelompok protein membran, yaitu protein integral dan protein perifor yang terdapat di membran plasma. Protein dan glikoprotein yang tersusun secara asimetris pada membran plasma menjadi sangat penting artinya bagi fungsi membran. Pada protein pengangkut, susunan asimetris memungkinkan senyawa yang melewati membran berjalan dalam satu arah. Pada organel yang memiliki membran, seperti mitokondria dan kloroplas, penyerapan cahaya dan fotosintesisnya serta pembentukan ATP-nya sangat ditentukan oleh kedudukan protein-protein yang terdapat pada membran tersebut. Kedudukan asimetris glikoprotein pada membran sel melengkapi sel dengan reseptor yang memiliki gugus pengenal serta pengikat searah dengan sel-sel atau vesikel yang ingin masuk atau ingin berinteraksi dengan membran tersebut. Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa membran plasma terdiri dari fosfolipid, polipeptida yang terdiri dari rantai asam amino, serta karbohidrat yang terikat pada protein yang disebut dengan glikoprotein. Molekul-molekul amfifatik pada fosfolipid memiliki dua kekuatan yang berlawanan. Daerah hidrofilik tertarik oleh molekul-molekul air, sedangkan daerah hidrofobik menjauhi air. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terbentuknya dua lapisan lipid bilayer. Kepala hidrofilik menghadap ke air pada dua permukaan lapisan, sedangkan kaki hidrofobik terpisahkan dari air dan terletak berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Lipid merupakan struktur utama penyusun membran plasma. Lipid yang menyusun membran plasma sebagian besar berupa fosfolipid. Molekul yang memiliki bagian hidrofilik sekaligus memiliki bagian hidrofobik disebut dengan molekul amfifatik. Molekul lain pada membran plasma yang juga bersifat amfifatik selain lipid adalah sterol dan glikolipid. Protein merupakan senyawa penyusun membran plasma yang melaksanakan hampir semua fungsi membran. Protein menjalankan fungsi sebagai pengangkut protein, pengangkut metabolit, melewati ion, kemudian banyak tugas lainnya termasuk sebagai reseptor bagi sel tersebut. Berdasarkan kedudukan molekul-molekul protein membran dalam lapisan lipid bilayer, dikenal ada 3 kelompok protein membran. Yang pertama, molekul protein yang terentang dari permukaan di dua lapisan fosfolipid yang satu ke permukaan lainnya. Kelompok protein ini disebut dengan protein transmembran. Yang kedua, protein membran yang berada di luar lapisan fosfolipid bilayer, di mana protein ini terikat dengan ikatan kovalen pada molekul fosfolipid yang terdapat pada membran. Dan yang ketiga, protein yang tidak terikat pada membran plasma secara tidak langsung, tetapi menjadi bagian dari membran plasma. Berdasarkan keterangan
tersebut, maka dapat kita pahami bahwa membran sel bukanlah struktur yang sederhana. Pada membran sel terdapat komponen-komponen yang menjalankan tugas dan fungsi membran sel tersebut. Dapat kita bayangkan juga bagian dalam yang berhubungan langsung dengan sitoplasma, serta bagian luar yang berhubungan langsung dengan matriks ekstrasel. Itu bukanlah komponen yang hanya berupa cairan dan terlepas dan tidak memiliki ikatan apa-apa. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa di bagian membran bagian dalam yang berhubungan dengan sitoplasma terdapat mikrofilamen yang merupakan sitoskeleton sel yang kemudian memperkokoh posisi dari membran plasma. Sedangkan di bagian luar terdapat ikatan antara fiber ekstraseluler dengan komponen protein yang terdapat di luar membran sehingga menetapkan struktur dan posisi dari sel tersebut pada bagian organismenya. Gambar ini menunjukkan bahwa struktur dari sel eritrosit atau sel darah merah yang kita ketahui bentuknya adalah bikonkav sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari sitoskeleton yang berupa mikrofilamen yang terdapat di bawah membran plasma atau bagian membran plasma yang bersentuhan dengan sitoplasma. Struktur ini sangat ditentukan oleh sitoskeleton sehingga apabila terjadi kesalahan dalam sintesis protein penyusun sitoskeleton ini, maka akan ada kesalahan dalam bentuk dan struktur dari si eritrosit tersebut. Cairan di dalam dan di luar sel mencegah fosfolipid untuk meninggalkan dua lapisan membrannya. Walaupun demikian, molekul-molekul yang berada pada belahan yang sama tetap dapat bergerak dan bertukar tempat antara satu dan dengan yang lain secara lateral. Sifat ini menjadi sangat perlu untuk membran menentukan kelenturan dari membrannya. Meskipun begitu, terdapat gerakan lainnya yang sangat jarang terjadi, yaitu gerakan berpindahnya fosfolipid dari membran yang terdapat di bagian luar ke membran yang bagian dalam atau yang sebaliknya. Gerakan ini disebut dengan gerakan free flop. Gerakan ini sangat jarang terjadi sehingga sangat sulit untuk kemudian mendeteksi gerakan ini secara langsung. Gerakan ini dapat terjadi karena adanya molekul protein. Perpindahan molekul fosfolipid pada bidangnya sering dan cepat terjadi akibat gerakan termal. Fosfolipid membran pun berperilaku serupa dengan fosfolipid sintesis. Gerakan dan sifat fosfolipid inilah yang menyebabkan sifat membran plasma menjadi sangat dinamis. Tingkat kelenturan dua lapisan fosfolipid juga ditentukan oleh komposisi komponennya. Kelenturan membran plasma sangat berarti bagi fungsi membran tersebut. Keenceran dua lapisan fosfolipid pada suhu tertentu sangat bergantung pada komposisi fosfolipidnya, terutama rantai hidrokarbon ekornya. Semakin rapat dan teratur susunan rantai asam lemak dua lapisan fosfolipid, maka semakin kental sifat dua lapisan tersebut. Rapat tidaknya susunan ekor fosfolipid membran ditentukan oleh dua hal, yaitu panjang dan jenuh tidaknya rantai hidrokarbon. Semakin pendek rantai hidrokarbon ekor, maka semakin encer dua lapisan fosfolipid tersebut. Mengapa? Adanya ikatan rangka pada rantai hidrokarbon fosfolipid akan mengakibatkan susunan fosfolipid menjadi kurang rapat. Hal inilah yang membuat membran plasma menjadi lebih terlihat lentur. Pada sel-sel hewan, kelenturan membran juga diatur oleh keberadaan lipid lain, yaitu kolesterol. Pada tumbuhan dan bakteri, senyawa ini tidak ada. Sedangkan pada sel-sel hewan, senyawa kolesterol terdapat pada membran selnya. Kolesterol berada di antara molekul fosfolipid yang tidak jenuh. Keberadaan kolesterol di luar ruang antar fosfolipid tidak jenuh ini mengakibatkan membran plasma menjadi kurang permeabel. Meskipun begitu, kolesterol dapat mengurangi fluiditas membran pada suhu sedang dengan cara mengurangi pergerakan fosfolipidnya. Namun pada suhu rendah, kolesterol malah mencegah pemadatan dengan cara mengganggu penyusunan teratur
fosfolipid tersebut, sehingga membran sel dapat beradaptasi pada berbagai kondisi, baik itu dalam kondisi dengan suhu tinggi maupun kondisi dengan suhu rendah tanpa merusak struktur membran selnya.